Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Agak panjang pada pagi hari ini. Kejadian pasal 18 ini ayat 1 sampai 15 demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangking di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud. Serta berkata, sujud sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini kisah luar biasa, yaitu kisah persekutuan atau dialog antara Abraham dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi semesta ini. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa dialog itu inisiatifnya dari Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Manusia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan oleh karena dosa. Itu hanya mungkin kalau inisiatif itu datang dari Tuhan. Dan di sini Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri tidak cukup kalau tidak ditanggapi. Tidak terjadi persekutuan jikalau tidak ditanggapi. Tidak terjadi dialog kalau tidak ditanggapi. Dan di sini puji Tuhan, Abraham menangkap atau mengerti Tuhan menampakkan diri kepadanya dan merespon. Perhatikan ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu rumahnya, menyongsong, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dan selanjutnya berbicara. Perhatikan di sini luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan menampakkan diri, tahu, melihat dengan jelas, lalu berlari,
menyongsong dan sujud. Abraham tahu siapa yang mampir di rumahnya. Ia hatinya siap meresponi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan semesta alam memang berinisiatif. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Itulah inisiatif Tuhan untuk bersekutu dengan manusia. Karena manusia tidak mampu bersekutu dengan Tuhan karena dosanya. Itu hanya mungkin kalau inisiatif datangnya dari Tuhan. Bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia lewat mengutus anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya, ini berarti Bapak Ibu meresponi penampakan Allah itu, meresponi inisiatif Allah. Kemudian inisiatif Allah yang lewat Tuhan Yesus itu ditulis dalam kitab suci. Sehingga kitab suci adalah firman Tuhan, sabda Tuhan untuk Bapak sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya menanggapi inisiatif Allah itu, yaitu dengan membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukan. Ada banyak yang diinginkan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara harus membaca, harus merenungkan. Di sana saudara akan tahu apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa, syukur kepada Tuhan karena Tuhan mempunyai inisiatif dengan menyatakan firman-Nya kepada kita. Tuhan pencipta langit dan bumi yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau berinisiatif bersekutu dengan hamba yang hina lewat Tuhan Yesus Kristus mati di salib untuk dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk membaca kitab suci, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami juga tahu betapa banyaknya keinginan-Mu untuk hidup kami, supaya hidup kami berlimpah-limpah akan pengenalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.